Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silwanda Putri Kurbi Anjani. Di sini saya ingin memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Teknik Pembuatan Protesa Mata Orbital dengan Retensi Kacamata yang dihubungkan Prestut Fastener. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing utama saya, Dr. Mia Laksmilita Rosa DRG MKes, dan juga pembimbing serta saya, Dr. Eni Inayati DRG MKes. Langsung saja, saya akan menuju bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Wajah merupakan bagian tubuh yang sangat unik karena menjadikan individu dapat dikenali. Mata khususnya yang memiliki peran penting dalam komunikasi nonverbal serta ekspresi diri. Sayangnya, kehilangan jaringan mata bisa saja terjadi karena cacat kongenital, traumatis, atau akibat dari keganasan, maupun pembedahan yang berpengaruh terhadap estetik dan efek fisiologis penderita. Dibutuhkan rehabilitasi tenaga medis untuk mempercepat penyembuhan fisik dan psikis, serta memperbaiki estetika penderita. Protesa mata menjadi salah satu alternatif untuk mengembalikan anatomi mata yang hilang karena penampilan yang memuaskan dan terlihat alami. Nah, salah satu keberhasilan sebagian besar protesa maksilofasial tergantung pada retensi yang baik untuk menjamin penderita yakin dan dengan protesa yang dipakai. Macam-macam retensi antara lain bahan adhesif, magnet, bingkai kacamata, dan implan. Di sini saya akan khusus membahas tentang retensi kacamata. Kacamata dipilih sebagai retensi karena mempermudah penempatan protesa orbital dan menjamin keakuratan posisi. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana teknik pembuatan protesa mata orbital dengan retensi kacamata yang dihubungkan Prestut Fastener. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui teknik pembuatan protesa mata orbital dengan retensi kacamata yang dihubungkan Prestut Fastener. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para mahasiswa D3 Teknik Gigi, Teknisi Gigi, Dokter Gigi tentang bagaimana teknik pembuatan protesa mata orbital dengan retensi kacamata yang dihubungkan Prestut Fastener. Sekarang saya akan melanjutkan ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah anatomi mata. Mata tidak hanya berfungsi sebagai organ sensorik, tetapi juga komponen penting dari ekspresi wajah. Oleh karena itu, mata menjadi bagian penting dalam suatu penampilan. Seperti yang kita tahu, bagian-bagian mata yang pertama adalah kelopak mata, sklera dan konjungtiva, kelenjar air mata, kornea, iris, dan selanjutnya adalah protesa mata. Menurut SETI 2016, protesa mata adalah mata buatan yang berfungsi untuk mengembalikan anatomi mata yang hilang agar terlihat seperti fisik mata normal. Protesa mata sendiri dibedakan menjadi protesa mata okular dan protesa mata orbital. Fungsi protesa mata. Protesa mata digunakan untuk merehabilitasi penderita sebagai perawatan alternatif dari rekonstruksi bedah. Protesa mata dapat mengembalikan estetika dengan baik dan biaya pembuatan yang ekonomis. Menurut Abbas 2017, protesa mata okular adalah mata buatan yang terdiri dari bola mata untuk menggantikan anatomi mata yang hilang. Protesa mata okular terdiri dari stock eye dan custom made eye. Menurut Tomar 2018, stock eye adalah mata buatan yang diproduksi secara massal oleh pabrik. Sedangkan protesa mata orbital menurut Gupta dan Gupta 2016 adalah mata buatan yang terdiri dari bola mata, kelopak mata, serta sebagian jaringan lunak yang hilang. Silikon elastomer. Silikon elastomer adalah bahan yang paling banyak digunakan untuk pembuatan protesa mata karena integrasi warna dan tekstur yang baik. Silikon elastomer dibagi menjadi dua, yaitu silikon HTV dan silikon RTV. Silikon HTV sendiri adalah silikon yang polimerisasinya memerlukan panas sekitar 100 derajat Celcius. Silikon HTV mempunyai kekuatan dan stabilitas warna yang lebih baik dibandingkan silikon RTV. Namun kekurangan utamanya adalah silikon ini membutuhkan alat penggiling dan menekan, dan biasanya digunakan multilogam yang pembuatannya membutuhkan proses yang panjang. Silikon RTV adalah silikon yang berpolimerisasi pada suhu 25 derajat Celcius. Silikon RTV tidak sekuat silikon HTV dan warnanya yang monokromatik. Pigmen
intrinsik dan ekstrinsik dapat diaplikasikan pada silikon untuk memberikan warna seperti kulit agar terlihat alami. Resin akrilik adalah turunan dari etilena dan mengandung gugus vinil dan formula strukturnya. Resin akrilik dibedakan menjadi 3, yaitu heat activated resin yang memerlukan energi panas untuk polimerisasinya seperti menggunakan air panas. Yang kedua adalah chemically activated resin. Resin ini merupakan resin akrilik yang diaktifkan secara kimia dan berpolimerisasi pada suhu kamar. Yang ketiga adalah light activated resin. Resin ini dipolimerisasi menggunakan cahaya biru 400–500 nanometer dari quartz halogen bulbs. Keuntungan dari resin akrilik untuk protesa mata Facial adalah stabilitas warna yang baik, mudah didapat, dapat di-lining dan repairing, serta tahan lama sekitar 2 tahun. Namun, kelemahan utamanya adalah rigid, menyerap air, serta tidak dapat diduplikasi. Akrilik kurang dapat diterima oleh penderita, tetapi akrilik tetap disukai sebagai bahan protesa maksilofasial seperti pembuatan protesa okular. Selanjutnya adalah retensi. Ada 4 macam pilihan retensi yang digunakan untuk pembuatan protesa mata orbital. Yang pertama adalah bahan perekat. Bahan perekat ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan alergi. Yang kedua, magnet. Kekurangan dari magnet adalah biayanya yang mahal. Magnet bisa saja terjadi korosi dan tidak disarankan untuk penggunaan. Yang ketiga adalah implan oseointegrasi. Metode retensi ini sangat baik digunakan tetapi memiliki kontraindikasi, yaitu biaya operasi yang sangat mahal dan tulang yang tidak memadai. Yang keempat adalah perangkat mekanik seperti kacamata untuk mempertahankan protesa. Retensi kacamata dapat secara efektif digunakan untuk mempertahankan protesa orbital. Kacamata dari plastik dipilih sebagai attachment protesa mata untuk menyembunyikan bagian tepi protesa mata dan mempermudah penempatan protesa orbital serta menjamin keakuratan posisi. Penggunaan tali bisa dipasang pada kedua ujung bingkai kacamata dan diikat untuk mencegah perubahan posisi protesa mata orbital. Namun, telah ditemukan teknik pemasangan kacamata dengan pressed fastener pada protesa mata orbital yang lebih efisien saat digunakan oleh penderita. Kita menuju teknik pembuatan protesa mata orbital dengan retensi kacamata yang dihubungkan pressed fastener. Yang pertama, teknisi gigi mendapatkan cetakan cacat orbital alginat dari klinik, kemudian dicor menggunakan gips keras. Selanjutnya, pemilihan stok eye akrilik yang cocok dengan warna sklera dan iris mata kontralateral penderita. Stok eye akrilik diletakkan ke soket mata. Apabila kurang sesuai, bisa dilakukan modifikasi agar ukuran pas dengan soket mata. Lalu dievaluasi, dilihat dari atas, depan, dan samping. Selanjutnya adalah pembuatan pola malam bagian kelopak mata dan sisi wajah yang cacat. Pola malam dibuat membentuk kontur permukaan dan tekstur garis kerutan yang disesuaikan dengan mata kontralateral. Pola malam kemudian diuji cobakan ke penderita dan menambahkan titik-titik orientasi pada wajah untuk mendapatkan posisi protesa mata yang sesuai. Selanjutnya adalah penanaman pola malam ke dalam bufet. Jika sudah setting, dilakukan buang malam pada air yang mendidih sekitar 5–10 menit dan dibersihkan dari sisa-sisa malam sehingga terbentuklah mold. Step selanjutnya adalah mencampur silikon RTV sesuai dengan instruksi pabrik dan dilakukan pewarnaan intrinsik. Selanjutnya mengulas CMS pada mold dan gips, lalu packing silikon. Cuvette dipres dan didiamkan pada suhu kamar. Jika sudah berpolimerisasi secara sempurna, menurut instruksi pabrik, dilakukan deflasking dan finishing silikon. Finishing silikon dilakukan dengan cara memotong bagian ujung silikon yang tidak terpakai dan menghaluskannya menggunakan stone. Kemudian memasang bulu mata dan alis jika diperlukan. Pemasangan bulu mata bisa menggunakan lem cyanocrylate. Selanjutnya adalah melakukan pewarnaan ekstrinsik agar warna protesa mata sesuai dengan mata kontralateral.
lalu memilih bingkai kacamata yang pas dan nyaman berdasarkan kepribadian penderita. Hal yang terpenting di sini adalah bingkai kacamata harus menutupi tepi protesa mata. Tahap selanjutnya adalah pemasangan press-tooth fastener pada protesa mata dan bingkai kacamata. Pertama-tama, ujung silikon dilubangi, lalu diisi acrylic self-cure yang digunakan untuk pemasangan female buckle. Selanjutnya, membuat rongga pada bagian dalam jembatan bingkai kacamata untuk pemasangan male buckle, lalu dimasukkan ke dalam lubang bingkai kacamata, kemudian merekatkan menggunakan resin acrylic self-cure. Protesa mata orbital dengan retensi kacamata yang dihubungkan press-tooth fastener selesai dibuat. Bab 3 pembahasan. Yang pertama adalah protesa mata orbital. Protesa mata orbital dipilih untuk merehabilitasi penderita dari cacat orbital yang meliputi kehilangan sebagian atau seluruh kelopak mata dan juga bola mata. Selanjutnya, retensi yang dihubungkan press-tooth fastener disarankan apabila undercut dangkal sehingga tidak bisa memberikan retensi pada protesa mata dan status ekonomi penderita yang kurang memadai. Biasanya resin akrilik digunakan sebagai perekat antara protesa mata dan juga kacamata. Namun kekurangan utamanya adalah berat, tebal, kurang estetik. Kacamata dan protesa melekat secara permanen, yang mana apabila kacamata tersebut dilepas maka protesa mata akan juga ikut terlepas. Maka digunakanlah press-tooth fastener yang digunakan untuk perekat antara protesa mata dan juga bingkai kacamata. Hal ini memiliki keuntungan yaitu estetik yang lebih baik, nyaman, ekonomis. Kacamata dan protesa tidak melekat secara permanen. Jadi, penderita dapat melepas kacamata tanpa melepas protesa mata. Selanjutnya, stock eye akrilik yang dimodifikasi dipilih karena lebih cepat pembuatannya dan tidak memerlukan proses yang panjang. Protesa mata Ocular Custom Made Eye memang memberikan estetik yang lebih baik jika dibandingkan dengan stock eye. Akan tetapi, custom made eye yang lebih mahal dan memerlukan langkah yang panjang untuk pembuatannya. Silikon elastomer dipilih untuk bahan protesa mata orbital karena memiliki kelebihan biokompatibel, mudah dimanipulasi, stabilitas suara yang baik, mudah memberikan pewarnaan intrinsik dan ekstrinsik pada silikon, ringan, dan estetik yang lebih. Kekurangannya pada waktu 6 bulan hingga 1 tahun mengalami degenerasi yang mana membutuhkan pewarnaan ekstrinsik ulang atau pembanahan ulang. Dalam studi Abdel Fattah dan Nabil 2018 yang melibatkan 120 responden di negara Mesir, hampir semua penderita merasa sangat puas dengan memakai protesa mata. 89% memilih protesa maksilofasial dibandingkan rehabilitasi bedah. Kendala utama pembuatan protesa mata orbital adalah pewarnaan intrinsik silikon untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan kulit penderita. Dibutuhkan ketelitian dan keterampilan seorang teknisi gigi dalam pencampuran warna. Dianjurkan untuk semua dokter gigi menghadirkan teknisi gigi dan juga pasien di tempat praktik untuk mencocokkan warna silikon sehingga didapatkan warna yang ideal. Saya akan menuju ke bab 4 penutup. Kesimpulan, prosedur pembuatan protesa mata orbital dengan retensi kacamata yang dihubungkan press-tooth fastener meliputi pencetakan model kerja, pemilihan stok eye akrilik, dan memodifikasinya bila diperlukan, pembuatan pola malam, dilakukan penanaman dan buang malam, pencocokan warna silikon dengan kulit penderita, packing dan deflasking, finishing, memasang bulu mata, pewarnaan ekstrim, pemasangan protesa mata ke bingkai kacamata yang dihubungkan press-tooth fastener. Saran, teknisi gigi harus mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang cukup untuk membuat protesa mata orbital yang bisa diterima oleh penderita sehingga bisa mengembalikan kepercayaan diri penderita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.